Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yose dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang materi pengelolaan limbah rumah tangga di Jepang. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu di sini pada materi ini akan dikemukakan tentang gambaran umum mengenai sampah di Jepang dan pengelolaan sampah yang di Jepang sesungguhnya. Hal ini penting untuk mempersiapkan pembaca atau pendengar dalam menghantarkannya pada gerbang pintu pembahasan analisis selanjutnya. Tujuannya itu dihadirkan materi ini adalah untuk pembaca atau pendengar dapat memahami keadaan atau gambaran nyata dalam pengelolaan sampah di Jepang pada lingkup Municipal Solid Waste atau dalam kurung MSW, khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Jepang. Lalu, pengertian dari sampah industri adalah sampah-sampah yang dihasilkan dari aktivitas produksi dan dibedakan menjadi 19 macam. Sementara sampah-sampah di luar kategori sampah industri digolongkan sebagai sampah umum. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa hampir sama seperti di negara lain, sampah di negeri Sakura ini dibedakan menjadi dua kategori sampah industri dan kategori sampah umum, yaitu satu sampah industri, yaitu yang dijelaskan sebelumnya adalah sampah yang dihasilkan dari aktivitas produksi dari pabrik-pabrik atau dari perusahaan-perusahaan, dan jumlahnya ada 19 macam. Sampah industri pun termasuk di dalamnya limbah industri. Dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu sampah industri terkontrol khusus dan sampah industri lainnya. Yang kedua, ada sampah umum, adalah semua sampah selain sampah industri, sampah rumah tangga, dan sampah bisnis yang dihasilkan dari aktivitas intuisi maupun badan-badan komersil. Dan secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu sampah umum terkontrol khusus, limbah umum dan tinja, dan sampah umum lainnya. Demikianlah pembagian dua kategori sampah di Jepang. Untuk lebih jelasnya, maka uraian mengenai klasifikasi dalam sampah industri dan sampah umum akan diberikan pada sub bagian berikut, yaitu rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa penyebab utama dari sampah limbah rumah tangga di Jepang. Lalu yang kedua, bagaimana pengelolaan sampah limbah rumah tangga di Jepang. Yang ketiga, bagaimana solusi alternatif teknologi daur ulang untuk pengelolaan limbah rumah tangga, yang bertujuan untuk mengetahui penyebab dari sampah rumah tangga di Jepang. Lalu untuk mengetahui pengaruh apa saja yang menyebabkan pencemaran air akibat limbah rumah tangga terhadap lingkungan fisik dan kesehatan. Untuk mengetahui solusi alternatif teknologi mengurai pencemaran air akibat limbah rumah tangga. Sekian dari saya, Yose dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pemprosesan sampah di Jepang. Setelah semua sampah terkumpul, sekarang tiba saatnya untuk pemprosesan sampah. Tahap ini sesungguhnya bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang akan dikirimkan ke tempat pembuangan sampah akhir, sebab tanpa melalui tahap ini mustahil jumlah yang dapat dikurangi secara signifikan. Dengan kata lain, tahap ini menentukan kelanjutan dari sampah-sampah yang telah dikumpulkan oleh municipality. Metode yang biasanya digunakan pada tahap ini adalah pembakaran uruk dari kompos. Di sini sampah-sampah diproses melalui thermal, proses kimia, ataupun proses biologi. Secara umumnya, dalam proses biologi biasanya dilakukan dengan pengomposan, penyerapan, dan pelapukan dengan bantuan ulat bulu. Melalui proses thermal, sampah diproses dengan pembakaran atau GRDCND, yang melalui pembakaran jumlah sampah dapat mengurangi drastis, sehingga cara ini digunakan sebagai senjata utama dalam menghadapi masalah sampah. Setelah pembakaran, sisa sampah dipisahkan menjadi sampah tidak terbakar dan sampah berbahaya yang jika dibakar dapat menimbulkan efek negatif. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulana NS dari kelompok 10 kelas 3D03. Saya membacakan bab 3 tentang pengelolaan sampah di Jepang. Bab 3, pengelolaan sampah di Jepang.
Manajemen atau pengelolaan sampah bukan hanya sekedar kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan sampah-sampah yang kemudian diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Lebih dari itu, ada serangkaian tahap yang selalu hadir di dalamnya dan mempunyai fungsi masing-masing yang mendukung dilakukannya pengelolaan sampah. Jika ada salah satu tahap yang dilakukan, maka keseluruhan proses dapat terganggu. Oleh karena itu, tahap-tahap di dalam pengelolaan sampah merupakan satu kesatuan yang utuh dan dihadirkan untuk saling menunjang satu sama lainnya. Praktik pengelolaan sampah dapat berbeda-beda di antara negara maju dan negara berkembang, antar daerah, serta wilayah industri. Oleh karena itu, dengan mengacu pada Jepang sebagai studi kasus secara keseluruhan, maka pengelolaan sampah yang dimaksud di sini adalah pengelolaan sampah dalam lingkup sampah padat perkotaan, atau yang dikenal dengan istilah Municipal Solid Waste Management atau disingkat MSWM. Jadi, kategori sampah yang akan dibahas adalah mengenai semua sampah padat, terutama sampah rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Nadif yang akan menjelaskan kesimpulan dari pengelolaan limbah di Jepang. Nah, dengan adanya aturan-aturan dalam pengelolaan limbah di Jepang dianggap mempengaruhi praktik sosial yang terjadi. Begitu juga penyampaian informasi yang jelas dan konsisten, seperti gerakan mendaur ulang dapat memaksimalkan pelaksanaannya. Belum lagi adanya peran antara stakeholder dalam manajemen sampah di Jepang dan kerjasama dari agen-agen masyarakat di dalamnya, yang membuat bahu-membahu dalam pengolahan limbah di Jepang. Nah, lalu gerakan tersebut terus berkembang, didukung oleh berbagai lapisan masyarakat di Jepang. Meski gerakan peduli lingkungan adalah berkembang pesat, pemerintah Jepang belum memiliki undang-undang yang mengatur pengolahan sampah. Bagi pemerintah saat itu urusan lingkungan belum menjadi prioritas. Program edukasi yang masih masif dan agresif dilakukan sejak dini. Anak-anak di Jepang sejak kelas 3 SD sudah dilatih secara membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Hal tersebut membangun kultur buang sampah yang mampu tertanam di alam bawah sadar. Membuang sampah sesuai jenis sudah menjadi habit. Dari kejadian itu, saya berpikir bahwa kebiasaan membuang sampah selain juga karena dibangun rasa malu juga telah masuk ke alam bawah sadar mereka. Sekian dari video kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Nadif yang akan menjelaskan kesimpulan dari pengelolaan limbah di Jepang. Nah, dengan adanya aturan-aturan dalam pengolahan limbah di Jepang dianggap mempengaruhi praktik sosial yang terjadi. Begitu juga penyampaian informasi yang jelas dan konsisten, seperti gerakan mendaur ulang dapat memaksimalkan pelaksanaannya. Belum lagi adanya peran antara stakeholder dalam manajemen sampah di Jepang dan kerjasama dari agen-agen masyarakat di dalamnya, yang membuat bahu-membahu dalam pengolahan limbah di Jepang. Nah, lalu gerakan tersebut terus berkembang, didukung oleh berbagai lapisan masyarakat di Jepang. Meski gerakan peduli lingkungan adalah berkembang pesat, pemerintah Jepang belum memiliki undang-undang yang mengatur pengolahan sampah. Bagi pemerintah saat itu urusan lingkungan belum menjadi prioritas.